Tidak akan pernah ketemu antara konsep Islam sama kapitalis. Kapitalis suruh nahan, nabung supaya kaya, nabung supaya bahagia. Kalau Islam mengatakan justru infakkan, itu akan menjadi sumber datangnya harta dan juga kebahagiaan. Jadi Islam tidak mengajarkan kita kalau kita punya 10 juta, keluarin 1 juta berarti berkurang. Tidak. Kita ditekankan dan diberikan pemahaman agar yakin itu akan diganti oleh Allah dan akan berlipat ganda datangnya. Banyak orang yang masih belum memahami tentang masalah ibadah ini. Karena mereka berpikir seperti orang-orang kapitalis. Kapan mengeluarkan sesuatu dari dana atau dari harta berarti berkurang. Nah itulah yang difahami. Orang-orang kapitalis begitu. Kalau punya uang 10 juta, dikeluarkan 1 juta, berarti tinggal 9 juta. Saya rugi. Maka saya harus justru berpikir bagaimana tidak mengeluarkan uang tersebut, bahkan menambahnya. Maka orang-orang kapitalis selalu, karena pikirannya seperti ini, bagaimana mereka memperbanyak tabungannya. Sementara Islam memerintahkan kita pangkal kaya, pangkal kebahagiaan, dan bertambahnya harta justru dengan sedekah. Tidak akan pernah ketemu antara konsep Islam sama kapitalis. Kapitalis suruh nahan, nabung supaya kaya, nabung supaya bahagia. Kalau Islam mengatakan justru infakkan, itu akan menjadi sumber datangnya harta dan juga kebahagiaan. Jadi Islam tidak mengajarkan kita kalau kita punya 10 juta, keluarin 1 juta berarti berkurang. Tidak. Kita ditekankan dan diberikan pemahaman agar yakin itu akan diganti oleh Allah dan akan berlipat ganda datangnya. Oleh karena itu ciri khas seorang muslim, mereka selalu dermawan. Dan kita perlu tahu dalam Islam, bakhil atau pelit itu dosa besar. Bukan cuma dosa, bagian dari dosa besar. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk pelit. Dalam salah satu riwayat, pernah ada satu orang baru dinobatkan menjadi kepala suku di Madinah. Orangnya tampan, berwibawa, ya, intinya dia dinobatkan jadi pemimpin dan secara penampilan luar biasa. Wibawa pun menjaga karakternya luar biasa. Nabi SAW tanya kepada orang-orang yang dipimpin oleh dia dari sukunya, siapa pemimpin kalian? Mereka bilang si fulan. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Kata para anggota sukunya, orangnya tampan, orangnya berwibawa, hanya saja dia pelit. Perhitungan. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit? Jadi itu dianggap penyakit jiwa. Kalau ada orang yang pelit perhitungan, apalagi di jalan Allah. Jelas-jelas ada orang miskin depan matanya, masih bisa negosiasi sama syaitan, bantu nggak ya? Ah nggak usah, ini masih mudah, ini masih kuat. Padahal dalam Islam kita diperintahkan di saat ya ada orang yang minta, tugas kita eksekusi. Bukan negosiasi sama syaitan, kasih saja. Dan renungi baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Di situ potongan ayatnya Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini konsep Islam. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia Allah akan gantikan. Surah nomor 34, surah Saba ayat 39-nya. Ini potongan ayat ya, bukan lengkap ayatnya ini, tapi salah satu di ayat 39 itu ada potongan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia akan menggantinya. Dan Allah juga menyebutkan tentang ciri dan sifatnya yang maha mulia, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur dalam pernyataan dan perkataan daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ya ingkari janji. Pernah Nabi SAW juga bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, berinfaklah
keluarkan tanpa pernah perhitungan. Jangan perhitungan, kalau masih 100.000 atau 200.000 ya, masih gitu, ini masih belum masuk dalam bab dermawan. Keluarkan dan jangan perhitungan. Jangan pernah engkau takut balasan dari pemilik singgasana yang agung. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau keluarkan di jalan Allah, coba pakai resep ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka jangan perhitungan, keluarkan saja. Kita akan kaget nanti melihat bagaimana sumber-sumber rezeki datang tanpa kita sangka-sangka. Kita akan meraih cinta Tuhan kita Allah karena Allah perintahkan kita berinfak. Juga kita akan meraih cinta manusia. Dan kita akan meraih ganti daripada apa yang kita infakkan itu. Jadi ini konsep dasar dulu. Kita harus bagi seorang muslim dan muslimah memiliki jiwa kedermawanan. Itu bukan pilihan, keharusan. Karena ini sifat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan وَمَنْ يُوكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang telah dicabut atau tercabut dari dirinya sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi memang kita harus mulai dari sekarang. Selalu memberi di jalan Allah, selalu memberi di jalan Allah. Beberapa jemaah yang praktikin ini datang dan ucapkan ke saya sendiri. Ada orang yang Masya Allah, mungkin sudah tidak terhitung hartanya, masih sangat muda datang kepada saya mengatakan, Ustaz setelah saya jalankan ini, bahkan dia jadikan antara perusahaan dia dengan berinfak, itu infaknya jauh lebih gencar sebagai sebuah program utama perusahaan daripada meraih labah dari perusahaan itu. Dan ternyata subhanallah labahnya datang tidak terhingga gitu. Ya. Jadi memang ini luar biasa. Dan Islam mengajarkan kita agar tidak memisahkan antara ekonomi bisnis kita, pendapatan kita dengan sosial. Justru harus sejalan. Justru harus sejalan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ada orang kata Nabi SAW, sebelum kalian ya, di musim peceklik, betul-betul tidak ada air pada masa itu. Orang semua pada butuh air, tapi ada awan yang lewat dan dilihat oleh satu orang yang juga menunggu hujan sebenarnya. Dia melihat awan tersebut mendung, kemudian dia mendengarkan ada suara dari awan tersebut, terdengar kurang lebih terjemahannya, tuangkanlah air ini di kebunnya si fulan, disebutkan nama orang gitu. Maka dia ikuti awan itu. Setelah dia ikuti ternyata awan itu berhenti di satu titik, menurunkan hujan, dan air hujan itu hanya turun di situ dan masuk ke dalam kebun seseorang. Yang tadi disebutkan namanya dalam awan itu atau di awan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka orang ini pun penasaran, dia masuk ke kebun itu lalu dia temuin orang tadi, lalu dia tanya nama anda siapa, disebutkan namanya. Dia kaget karena nama ini adalah nama yang tadi disebutkan di awan yang dia dengar. Suara yang dia dengarkan jelas dari suara para malaikat tentunya ini ya. Maka dia tanya, tadi saya dengar ada namamu disebutkan di awan dan hujan ini memang diperintahkan hanya turun ke tempat kamu. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang kalau itu yang kamu tanyakan, maka hasil kebun ini saya bagi 3. Sepertiganya saya infakkan. 1/3 pendapatan diinfakkan. 1/3 lagi saya kembalikan sebagai modal, tambahan modal. 1/3 lagi saya berikan untuk pendapatan atau kebutuhan istri saya atau keluarga saya. Jadi memang mereka menjadikan orang-orang beriman ini infak itu program. Bahkan lebih besar ya, target dan juga perhatian terhadap infak ini daripada laba perusahaan sendiri. Nah ini yang sedang kita ingin pelajari 1 jam ke depan tentang masalah bagaimana kita menanamkan sifat kedermawanan ini dengan mengkaji lebih jauh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan sedekah, ya, manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan, dan bagaimana kita menepis was-was syaitan yang selalu membuat kita ragu, selalu kita perhitungan, akhirnya Allah pun akan perhitungan dengan kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan, hai Asma, karena kalau kau perhitungan, Allah pun akan perhitungan denganmu. Coba mulai hari ini Bapak Ibu praktekin berinfak
tanpa lagi memperhatikan, tanpa memperdulikan berapa jumlahnya dan dari mana nanti gantinya. Ikhlas karena Allah. Dan coba cari jumlah yang belum pernah kita infak sebelumnya. Kalau kita selama ini berinfak 100 ribu misalnya, sekarang kita coba tingkatkan ke 500 ribu, tingkatkan ke 1 juta, tingkatkan ke 10 juta, tingkatkan ke 100 juta. Makin besar yang kita infakkan, maka makin besar gelombang rezeki yang datang. Itu demi Allah pasti. Cuma syaitan buat kita ragu. Ya. Benar gak sih? Nanti kembali nggak uang saya? Seakan-akan begitu. Padahal Allah sudah mengatakan tadi dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, Allah pasti akan ganti. Kenapa seseorang di antara kita kerja di satu perusahaan atau bisnis dengan seseorang, dia begitu yakin dia akan terima gaji di akhir bulan. Dia begitu yakin partnernya tidak akan berkhianat dan akan jalan terus dengan dia. Sementara itu manusia bisa berkhianat. Bagaimana seseorang yang sudah mengaku muslim atau muslimah masih ragu dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lihat teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh penulis dulu. Seperti biasa, setelah kita bacakan, baru kita tambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih jauh. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, di halaman 22 dari buku kita ini, amal ke-8 untuk melebur dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa adalah sedekah dan infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud jalan Allah adalah karena Allah kita lakukan. Dan juga di tempat yang Allah ridhoi. Kalau ada orang berinfak justru bukan di jalan Allah, bukan karena Allah, di jalan syaitan misalnya, kayak orang pergi ke dukun, orang judi untuk berzina, itu di jalan syaitan, bukan jalan Allah. Atau bukan karena Allah, dia riya, pamer, maka enggak masuk dalam bahasan kita. Yang kita bahas ini adalah betul-betul orang karena di jalan Allah dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini diangkat oleh penulis dalil pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 271. Kalau tidak salah Kamis yang lalu kita sempat baca Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah dari ayat 261 sampai 274. Benar gak? Coba dilihat catatannya. Kalau sudah kita baca, alhamdulillah kita tidak ulangi sekarang. Tapi kalau belum kita baca, kita akan bacakan karena dari ayat 261 sampai 274 Al-Baqarah, itu semua bicara tentang masalah infak, tentang sedekah, belasan ayat. Sudah kita baca ya? Atau lupa semuanya? Berarti ilmunya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah. Ada yang nyatat gak? Ada yang ingat gak? Pekan lalu kita sempat bicara tentang jihad dengan jiwa dan harta kan? Nah, pada saat membahas harta itu saya sudah bacakan belum Al-Baqarah 261 sampai 274. Kalau belum kita akan baca insyaAllah. Nah, di sini penulis mengangkat salah satu ayat yang saya tadi tawarkan untuk dibaca itu, tapi beliau masuk di ayat 271-nya. Baiklah, gak usah repot-repot buka lembaran-lembarannya karena dari tadi bolak-balik gak ada yang kasih saya jawaban. Ya. Oke, kita lihat di buku kita Al-Baqarah 271. Nanti kita akan baca dari 261-nya ya. Ini sekarang saya bacakan dulu karena penulis mengangkat ini. In tubdus sadaqati fan'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahannya, jika kamu menampakkan sedekahmu, artinya kita memberikan kepada orang di depan orang lain. Misalnya fakir miskin di jalanan gitu kan, kotak amal di masjid kita memang kasih dan orang lain melihatnya. Maka itu adalah baik sekali, kata Allah. Yang penting tidak riya, bukan karena pamer. Karena ada beberapa keadaan di mana kita harus kasih orang di depan orang lain. Kita nggak mungkin kayak orang minta di lampu merah, orang minta di pinggir jalan, gitu kan? Ada tiba-tiba kita lagi makan, tiba-tiba ada yang minta makanan, kita harus kasih di depan. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, dan maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Artinya, kalau seandainya ada kesempatan bersedekah dan bukan di depan orang lain, maka itu jauh lebih baik. Supaya aman dari riya.
Tapi kalau kita harus kasih depan orang nggak ada masalah. Yang penting tinggal kita mengontrol saja. Nabi SAW ini kita singgung di bab jihad pekan yang lalu ya. Kalau beliau ingin berjihad, sebelum beliau bentuk pasukan, beliau mengajak para sahabat ridwanullah alaihim itu untuk berinfak dulu. Beliau kumpul semua sahabat di masjid, sampai mau berinfak silakan. Ada sahabat yang bawa emas, ada yang bawa perak, ada yang bawa baju perang, ada yang bawa pedang, ada yang bawa perisai, ada yang bawa kurma, ada yang bawa keju, ada yang bawa gandum, apa saja, infak. Setelah terkumpul semuanya, Nabi SAW mengatur, memanage itu supaya cukup untuk membiayai pasukan. Kalau masih kurang, beliau ajak lagi jemaah untuk berinfak. Setelah itu baru dibentuk pasukan besar. Nah di saat itu, para sahabat infak di depan orang lain. Pernah juga ada satu suku dari salah satu suku di Badui, di padang pasir. Mereka sangat miskin. Saking miskin dalam riwayat ini disebutkan, mereka tidak punya pakaian kecuali satu lembar baju di badan, yang cuma diikat di leher mereka. Kalau ditiup angin bisa tersingkap auratnya karena susahnya, dan kelihatan dari wajah mereka itu kesusahan, ya, kelam, kusuh, lusuh gitu, miskin sekali mereka. Nabi SAW waktu lihat dari jauh, Nabi langsung berdiri naik di atas mimbar lalu memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Rupanya sahabat-sahabat termotivasi setelah mendengarkan penyampaian Nabi SAW. Maka ada satu orang berdiri langsung mengeluarkan semua uang yang ada di kantong dia dan dia kasih, ya Rasulullah ini. Di depan orang semua. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu itu motivasi dia mereka di saat itu. Ini tidak kita katakan riya, karena memang pada saat itu sedang diajak untuk berinfak. Maka dia berinfak, lalu orang-orang semua pada ikutin dia. Lalu kata Nabi SAW, memuji orang yang pertama berinfak tadi, padahal di depan orang semua, gitu kan. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Maksudnya tadi sahabat yang pertama langsung ya meraih langsung mengeksekusi dan juga segera menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan untuk berinfak, akhirnya dicontohi oleh orang-orang lain, maka dia panen pahala semua orang yang berinfak setelahnya. Nah, ini kan keadaan berarti di depan orang ya. Tapi kalau misalnya ada keluarga kita, ada teman yang tiba-tiba WA, memang dia butuh bantuan, tidak ada orang tahu antara kita saja sama dia, maka jangan diceritakan ke orang lain. Jadi kondisinya seperti itu ya. Makanya supaya bisa menjaga keikhlasan. Lalu Allah bilang, dan Allah akan menghapuskan, maksudnya dengan sedekah terang-terangan tadi, atau sedekah sembunyi-sembunyi, dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata ada rahimahullah, kata lain nama orang ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang ada disebut di bawahnya, paragraf bawah ayat tadi, terjemahan ayat ini. Kata ada rahimahullah berkata tentang ayat ini, semuanya diterima, baik sedekah yang dirahasiakan maupun sedekah yang terang-terangan, jika niatnya benar. Tetapi sedekah yang dirahasiakan lebih baik. Sesungguhnya sedekah bisa menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, sehingga menjadi sebab ampunan baginya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, namanya Abdullah, tapi biasa diringkas dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayahnya Abbas juga paman Nabi, ini sahabat, jadi kita bilang radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah menjadikan sedekah tatawwu atau dalam kurung tidak wajib secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik 70 kali lipat dari sedekah tatawwu yang terang-terangan. Artinya kalau kita punya kesempatan untuk sembunyi, kita sembunyikan. Tapi kalau terpaksa di depan umum karena diminta, kita kasih, gitu kan. Nah, selama kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Biar tidak ada yang tahu kecuali antara kita sama Allah saja. Maka pahalanya akan 70 kali lipat dari sedekah tatawwu yang terang-terangan. Tapi sedekah wajib yang terang-terangan adalah lebih baik 25 kali lipat daripada sedekah wajib yang sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan semua ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi begini maksudnya. Kalau misalnya, tadi saya kasih contoh, ada contoh di majelis kita begini, kebetulan ada satu orang yang butuh sekali bantuan, anaknya lagi dirawat di rumah sakit, misal contoh, dan kita harus menyampaikannya.
Maka saya mengatakan misalnya Bapak Ibu sekalian ada saudara kita si fulan atau saudari kita si fulana yang butuh sekali bantuan, silakan dibantu. Saya sedang mengiklankannya. Di saat itu nggak apa-apa Bapak Ibu berinfak terang-terangan. Ya ini saya bantu, ya ini saya bantu. Yang ini berdiri, yang itu berdiri, yang ini kasih, yang ini transfer. Gak ada masalah. Kalau kondisinya seperti ini, maka kata beliau, ya, ini berarti lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Khawatir nanti sembunyi-sembunyi, dia mau nanti kasih di luar sana, tapi ternyata sudah tertutup kesempatannya. Karena sudah full, misalnya. Udah nggak bisa lagi, dibutuhin 100 juta sudah selesai. Kita mau bantu lagi nggak bisa, karena telat. Nah, itu kondisinya. Tapi kalau kondisinya misalnya, ada yang menghubungi kita tadi saya bilang diam-diam, teman kita, saudara kita, tolong bantu saya, tolong begini, anak saya sakit, saya butuh, saya belum makan 2 hari, apalah bahasa dia yang biasa orang memohon bantuan, dan itu hanya antara kita sama dia, maka ini lebih afdal, ya kita tidak memberitahukan siapapun, sedekah aja, kasih aja ke dia. Dan poin penting, jangan pernah tolak permintaan orang. Pegel Ustaz hatinya, orang ini minta terus, gak apa-apa. Urusan kita sama Tuhan, sang pemberi rezeki. Yang suruh kita berinfak itu, Allah yang maha kaya dan raja alam semesta ini. Gak usah pikir orang yang minta itu, gak penting. Kecuali satu keadaan, orang ini memang menggunakan untuk maksiat kepada Allah, jangan dibantu. Kita sudah tahu uang kita kasih nanti akan dipakai zina, akan dipakai mabuk, dipakai judi, jangan dikasih. Tapi kalau selama dia minta makan, kenapa? Biar. Tapi kemarin saya sudah bantu Ustaz, biar dia masih lapar hari ini. Mungkin, ya mungkin setelah kita berinfak kita meninggal setelahnya. Itu amal terakhir. Dari mana kita tahu? Allah mudahkan mereka datang untuk bisa kita raih pahala dari mereka. Nanti akan saya bacakan cukup banyak ya statement para ulama salaf bagaimana mereka bermuamalah dengan diri sendiri dalam bersedekah. Sehingga terjadi sebuah perubahan reformasi diri yang sangat luar biasa. Di mana yang tadinya dikuasai oleh syaitan untuk selalu ragu, bimbang. Maka berubah menjadi sebuah ya semangat yang sangat besar justru untuk berinfak. Nanti akan kita bacakan statement-statementnya insyaAllah. Tapi bukan dari buku kita, dari buku yang lain akan saya tunjukkan sebentar. Ya. Baik, selanjutnya Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya tentang tadi ya surah Al-Baqarah 271. Sesungguhnya para imam qiraat, maksudnya yang ahli membaca Al-Quran, berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Ya, dan dia akan membersihkan atau menghapuskan sebagian dosa-dosa kalian. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau membacanya dengan wa tukaffir ankum dengan ta di awal fi'il mudhari ya, atau diawali dengan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini maksudnya kata yang sedang terjadi ya gitu. Kalau dibaca demikian maka maknanya sedekah itu menghapus kesalahan kalian. Sebagian yang lain membaca dengan wa yukaffiru ankum, bedanya ya sama ta. Kalau tadi tukaffiru ankum, kalau ini yukaffiru ankum dengan ya. Jadi maknanya Allah akan menghapus dosa kalian disebabkan sedekah kalian. Dan ayat ini juga dibaca wa nukaffiru ankum dengan nun awalnya. Jadi bisa dibaca dengan ta wa tukaffiru ankum berarti dihapuskan dosa kalian. Bisa dengan ya wa yukaffiru ankum berarti diampuni dosa kalian karena sedekah yang kalian keluarkan. Bisa juga dengan nun wa nukaffiru ankum dengan nun. Jadi maknanya jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka akan kami hapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian disebabkan sedekah kalian yang secara rahasia tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, ini dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Ini dalil terakhir yang diangkat oleh beliau. Setelahnya kita akan jelaskan lebih panjang lebar lagi insyaAllah. Bunyinya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu,
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disedekahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang dapat surga ini siapa? Orang-orang yang menafkahkan hartanya, berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Baik lagi kaya ataupun lagi susah, tetap dia berinfak di jalan Allah. Nah, ini balasannya surga. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, Kadhiminal ghaidh, ini maksudnya orang yang menahan amarah sementara dia benar dan dia punya power untuk membalas. Kita benar karena kita disakiti oleh orang lain, gitu kan? Dan kita punya kekuatan untuk menghukum dia. Tapi di saat itu kita menahan amarah. Itu balasannya surga. Ya. Disilakan dengan kadhimal ghaidh. Ya, di sini kemudian dikatakan dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan ketahuilah Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi dalam ayat ini, Ali Imran 133 sampai 134, Allah memastikan penghuni surga itu dan level mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah yang suka berinfak di jalan Allah, baik pada saat lapang ataupun sempit. Kemudian yang bisa menahan emosinya pada saat dia punya kekuatan dan benar, justru dia memaafkan dan tidak melampiaskan, serta orang yang suka orang yang menahan emosinya dan orang yang memaafkan orang lain. Maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah ahli surga. Di sini dikatakan oleh penulis, bergegas dan berlomba menuju ampunan dari Tuhanmu, yaitu menuju amal perbuatan yang bisa menjadi sebab terampuninya dosa-dosamu dan ditutupinya darimu. Maksudnya tidak dibuka dosa itu sebagai aib kita misalnya. Itu semua adalah karena rahmat Allah dan menjadi penyebab masuk surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa serta amal perbuatan yang mereka kerjakan sehingga dosanya bisa terampuni dan masuk ke dalam surga. Amalan itu yang pertama adalah infak pada waktu hidup senang dan juga lapang maupun pada waktu susah dan sempit. Jadi orang berinfak itu tidak harus tunggu kaya dulu. Susah pun bisa berinfak. Apalagi kalau kaya dasarnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan berinfak pada waktu lapang dan sempit adalah berinfak pada saat susah dan senang. Nah sampai sini tentunya bahasan yang diangkat oleh penulis sudah selesai.